Hello everyone, welcome back to Freeport Skensa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau seorang Wakabid Humas di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Welcome to Ibu Teti. Ibu boleh nggak perkenalkan diri dulu ke Sobat Pemkot? Boleh. Nama saya Teti Sumiati. Kodenya 1533. Kode apa tuh, Bu? Kode apa ya? Nanti aja ya kodenya. Oke. Ibu di SMK 1 Rangkas Bitung sebagai guru produktif ya di jurusan pemasaran, dan saat ini diberi jabatan tadi sudah disebutkan ya sebagai Wakabid Humas gitu ya. Oke, sebelum masuk pertanyaan lebih lanjut ya Bu ya, boleh nggak sih Sobat Pemkot tahu riwayat pendidikan Ibu tuh gimana aja? Riwayat pendidikan mungkin berbeda ya dengan kalian. Kalau ibu memulai itu dari SD dulu ya, jadi tidak ada TK dan PAUD. Setelah SD ibu ke SMP, SD-nya di desa ya, di kampung, di Kecamatan Maja, SMP-nya SMP 2 Rangkas Bitung, melanjutkan ke Semea Negeri ya, ke Semea Negeri Rangkas Bitung. Setelah itu ibu melanjutkan ke IKIP Muhammadiyah Jakarta, dan selanjutnya ibu melanjutkan S2 juga di UHAMKA Jakarta ya, sama. Oke, berarti Ibu alumni SMK juga nih? Iya betul, jadi teteh ya. Oh iya, teteh. Kakak atau teteh. Boleh panggil teteh selanjutnya? Oh iya, silakan aja Dek. Alasan teteh memilih di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung saat Ibu melamar kerja, kenapa Bu? Ya, berlatar belakang ibu kuliah di pendidikan ya, ke pendidikan S1, kebetulan jurusannya itu saat itu tata niaga ya, atau kalau sekarang pemasaran. Dan karena SMK ini alma mater, jadi yang diingat pada saat melamar bekerja itu ke alma mater gitu, dan sesuai ya jurusannya ada sesuai dengan mata kuliah yang ibu pilih ya saat kuliah. Oke, ngomong-ngomong, Ibu sudah berapa lama mengajar di SMK ini? Berapa lama ya? 2001 Januari ibu berada di SMK ya, Semea ya, waktu itu masih Semea. Dari 2001 berarti sekitar berapa puluh tahun? 23 2010 tahun ya? Iya, sekitar Ya, segitu oke, ya. 23 Dari belum diangkat menjadi PNS ya, waktu itu masih honorer. Oke, Kak. Ngomong-ngomong nih, kan Sobat Pemkot pengen tahu banget nih, teteh sudah berapa lama mengajar di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung? Berapa lama ya? Dari 2001 Januari berarti 23 ya, 23 tahun ya berada di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Jadi teteh tuh nggak lulus lulus 91 ya, sampai sekarang ada di sini. Jadi cinta mungkin ya dengan alma mater, terlalu cinta. Nah, ngomong-ngomong nih, teteh mengajar mapel apa aja sih? Iya, ngajar mapel saat ini di jurusan pemasaran ya, yaitu mapelnya marketing ya. Ada minat nggak ngajarin anak-anak Pemkot dulu? Oh, ada sebetulnya ke seluruh siswa pengen gitu ya, hanya kebetulan kan ibu ketua PKL ya, sebetulnya ada di P5 tentang kebekerjaan. Tapi kalau misalnya ibu mengajar kebekerjaan di semua kelas di jurusan marketingnya kosong gitu ya. Oke, Ibu pernah jadi males nggak sih? Oh pernah dong. Pastinya ya, mengajar di SMK 1 memang 2001, tapi sebelumnya ibu pernah di SMK Muhammadiyah. Waktu itu tahun 99, bahkan dari zaman kuliah ibu sudah mengajar di Jakarta ya. Nah pada saat itu ibu menjadi wali kelas sampai tahun 2008 ya, sebelum jadi kaprok ibu menjadi wali kelas. Nah, kan ngomong-ngomong soal pendidikan Ibu,
Ibu ini lulusan S2 pendidikan apa? Pendidikan penelitian evaluasi. Ngapain aja tuh? Ngapain aja? Jadi di penelitian evaluasi pendidikan itu belajar tentang bagaimana cara membuat soal yang bisa dijawab oleh para siswa-siswinya. Jadi meneliti gitu ya. Nanti kalau misalnya jawaban siswanya kok nomor 1 banyaknya salah, kenapa gitu ya? Kok nomor 10 betul semua, ada apa ini dengan soal gitu? Apa terlalu mudah gitu ya? Kalau tidak bisa jawab berarti terlalu sulit gitu ya. Jadi belajarnya lebih ke penilaian gitu ya, penilaian untuk siswa-siswi tentunya ya, karena itu kan guru pendidikan ya, penelitian evaluasi yang ada di Unhanka. Susah nggak sih Bu buat meneliti soal seperti itu? Susah tidak susah. Kalau dibikin susah, tapi kalau dibikin mudah ya jadi mudah, karena waktu ibu kuliah memang ada aplikasi-aplikasi juga, ada beberapa aplikasi yang memang bisa digunakan untuk melihat ada berapa siswa yang menjawab soal betul nomor 1 misalnya ya, ada berapa siswa yang menjawab soal nomor 2 gitu ya. Jadi yang sulit pun bisa jadi mudah ya kalau kita mengatakan itu mudah. Oke, dengar-dengar nih Ibu pernah mengajar OTKP, kenapa Ibu bisa pindah dari OTKP ke BDP? Oh iya. Kebetulan ibu waktu di SMEA-nya jurusannya akuntansi gitu ya. Jadi setelah kuliah kenapa mengambil jurusan tata niaga, karena di kampus UHAMKA saat itu tidak ada jurusan akuntansi. Nah, sementara bapak ibu guru yang ada di SMEA waktu itu mengenal ibu itu ya akuntansi gitu ya. Nah, kenapa ke OTKP? Karena saat itu belum ada sertifikasi ya. Jadi mana aja yang kosong kita ngajar di situ. Nah, kebetulan ibu memang waktu itu ngajar apa saja. Nah, di OTKP agak lama juga lumayan. Semua materi yang ada di OTKP ya, kalau saat ini kalau dulu itu perkantoran ya, tata perkantoran. Jadi sejarahnya karena saat itu belum sertifikasi, dari guru itu ngajar di mana saja, tidak sesuai dengan jurusannya, yang penting beliau bisa. Gitu. Wah, Ibu ya berarti Ibu akuntansi bisa, OTKP bisa, BDP juga bisa. Nah, metode apa sih yang Ibu terapkan saat belajar? Metode lebih banyak ke diskusi ya, lebih banyak ke diskusi, menggali informasi ya, apalagi sekarang ibu di jurusan pemasaran sesuai dengan basic S1 ibu gitu ya, lebih banyak ke kita keluar meneliti, yang observasi. Jadi di kelas itu kalau diskusi senang ya, karena diskusi itu kan dikumpulkan 4 orang, 3 orang gitu ya, berbeda dengan dengan 1 orang gitu. Jadi lebih ke diskusi ya, diskusi dan observasi kalau itu ya. Untuk kesulitan itu apa sih Bu? Kesulitan apa nih? Kesulitan dalam melakukan metode itu? Oh, sepertinya tidak ada yang sulit. Karena ibu kalau di kelas selalu berbicara bahwa kita belajar main-main gitu. Kenapa main-main? Karena memang tidak ada hal yang harus serius ya. Misalnya kan seperti menghitung dan lain sebagainya, ada rumus ya. Kalau kita santai-santai gitu ya. Pokoknya marketing itu santai belajar. Tapi bisa dipahami gitu ya. Yang penting mau belajar ya Bu ya. Nah, dengar-dengar juga Ibu pernah menjadi kaproknya BDP. Iya. Boleh cerita nggak sih sedikit tentang pengalamannya? Iya, waktu itu kebetulan tadi ya, basic ibu kan ngajar di OTKP. Nah, saat itu ada peralihan kapro, ada lomba LKS di Tangsel ya waktu itu. Nah, yang menjadi pembimbingnya ibu gitu ya, di jurusan BDP itu. Padahal ngajar juga baru 4 jam ya waktu itu, tapi dipercaya untuk menjadi pendamping. Setelah mengikuti perlombaan, ibu itu langsung ada diklat di Sawangan ya, tentang diklat pemasaran. Pulang diklat tahu-tahu udah jadi kapro gitu ya. 2009 ya. Selama diklat itu ngapain aja sih Bu? Diklat itu belajar ya, belajar karena dengan perkembangan ya, materi-materi pelajaran itu semakin
maju dan berubah ya. Ibu kuliah dulu tidak belajar cash register, tidak belajar bisnis online gitu ya. Tapi sekarang kan seiring dengan waktu pelajaran-pelajaran itu ada. Jadi di diklat itu kita diberitahu gitu ya. Kita belajar bagaimana seorang guru di jurusan pemasaran. Oke, kalau boleh tahu nih, menjadi wakasek humas itu ngapain aja kerjanya? Susah nggak sih Bu? Wakasek humas kerjanya menerima tamu ya, yang paling banyak hampir setiap hari. Tapi yang paling ini lagi ya, mempetakan siswa-siswi kelas 11 untuk ditempatkan melaksanakan praktik kerja lapangan ya, karena untuk tahun kemarin dan tahun ini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka ya, jadi PKL itu harus 6 bulan. Oke, buat anak-anak yang PKL, boleh nggak sih anak-anak itu mengajukan tempat untuk PKL-nya? Boleh mengajukan asal ada syaratnya ya. Jadi silahkan saja siswa-siswi yang punya saudara atau punya orang tua yang menerima untuk PKL, kami mengakomodir. Tapi tetap ya, dari tim PKL kami juga ke sana untuk memberikan surat permohonannya gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang pengen kerja di PT-PT yang besar itu gimana cara masuknya? PT-PT yang besar sepanjang ada MOU-nya nggak masalah, dan siswanya mau ya, karena kalau yang besar itu bukan ada di Lebak gitu ya, adanya di luar kota, jadi harus siap ya. Seperti tahun ini ada yang sampai ke Bali loh, 2 orang ya. Kayak gitu pasti dana juga dari pribadi juga. Oh iya, kalau yang memang jauh ya, tapi kebetulan yang kemarin ke Bali itu yang punya alumni. Nah ini ya kelebihannya kalau alumni itu mau membantu ya adik-adiknya gitu. Jadi yang ke Bali itu free semua ya, transportasi, akomodasi selama 6 bulan di sana free gitu. Karena yang punyanya alumni ya. Jadi nanti kalian juga seperti itu ya sama alumninya ya, harus cinta. Kalau boleh tahu rencana yang akan dijalani humas itu mau ada rencana apa Bu? Banyak termasuk ya. Termasuk kegiatan seperti ini ya, karena kan humas itu hubungan masyarakat. Jadi podcast ini humas juga perlu tahu. Jadi nanti humas menginformasikan bahwa di jurusan Dekavi ada podcast, linknya ini, namanya ini gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga semua warga dan masyarakat tahu bahwa di Skensa itu ada yang baru gitu ya. Jadi harapannya nanti selain dari tadi mempetakan anak PKL, melayani tamu-tamu ya, kita juga bisa menggo internasionalkan Skensa gitu ya. Oke. Tantangan menjadi humas itu apa aja sih Bu? Tantangan terbesar. Tantangan terbesarnya pada saat ada tamu ya. Pada saat ada tamu, kita lagi ada pekerjaan. Sementara kan kalau tamu kita harus tetap layani ya, dan kita harus tetap bersikap ramah gitu ya, bersikap baik meskipun kita banyak pekerjaan, kita harus meninggalkan gitu ya, melayani. Nah itulah gitu ya tantangannya untuk humas sendiri. Oke, tipe-tipe tamu yang Ibu pernah datangin seperti yang pernah datangin Ibu itu seperti apa sih Bu? Tipe-tipe, alhamdulillah ya, baik-baik ya. Jadi tidak ada yang aneh-aneh ya. Yang penting kan kita itu melayani baik ya. Kalau kita melayani orang dengan baik, maka orang pun akan berbuat baik pada kita. Itu aja ya, saling menghargai. Oke. Nah, Ibu kan sekarang ada di bagian Wakasek Humas nih Bu. Ada kemungkinan atau keinginan nggak sih Bu pindah ke bagian lain, ke divisi lain? Oh gitu. Jadi kalau jabatan wakil kepala sekolah itu kan itu jabatan sementara ya, yang diberikan oleh pimpinan kepada kita. Jadi pada saat pimpinan memang menginginkan
rolling misalnya ibu dari humas ke kesiswaan atau ke kurikulum atau kemana ya. Sebelumnya juga ibu pernah di SDM ya, wakil bidang sumber daya manusia. Itu kerjanya apa itu? Gimana di SDM ya? Ya karena sumber daya manusia jadi pekerjaannya lebih ke memanage manusia ya, orang-orang. Jadi kalau ada yang melamar ke SMK 1 gitu ya, terus kita memberikan tes, terus kita juga khususnya untuk ASN ya ada pemberkasan dan lain sebagainya. Jadi kita yang di SDM yang mengurusnya. Lebih berat mana sih Bu, humas atau SDM? Lebih berat ya. Sebetulnya kalau ibu orangnya santuy ya. Artinya tidak ada pekerjaan yang berat gitu ya, tidak ada pekerjaan yang sulit, semuanya dilakukan dengan senang hati, jadi enjoy aja, semuanya baik-baik saja gitu. Artinya tidak merasa beban, berat, karena memang ibu sudah memilih jadi guru ya, profesi ibu sesuai dengan profesi. Jadi dimanapun kita berada, ya kita harus bisa menjalankannya. Gitu. Oke, untuk kenapa sih bisa jadi wakasek ya Bu ya, wakasek humas? Motivasinya tuh apa sih? Boleh nggak kasih share buat anak-anak Bu? Iya. Jadi kalau wakasek itu kan sebetulnya apa ya, jenjang karir di sekolah itu ya, mulai dari wali kelas, kapro, mungkin koordinator, wakil. Nah itu sebetulnya tidak simsalabim ya, mungkin pimpinan melihat oh ada kemampuan nih di guru ini, cocoknya misalnya di bidang PKK atau humas gitu ya. Jadi itu ada triknya. Nanti kalian kalau sudah jadi pemimpin ya akan belajar bagaimana cara memetakan, memanage karyawannya, bawahannya gitu ya, di mana dia akan dipetakan gitu. Supaya kan sekolah ini lembaga ya, lembaga pendidikan, itu ada organisasinya kan, mulai dari kepala sekolah, para wakil, kapro, wali kelas. Nah itu seperti itu. Tapi kita dalam bekerja jangan mengejar itu gitu ya, karena saya ingin jadi kepala sekolah atau saya ingin jadi wakil dan lain sebagainya. Tapi kita bekerja itu harus ikhlas ya, harus ikhlas karena memang semua kegiatan, semua tingkah laku dan perbuatan kita supaya ada nilainya gitu ya di mata Tuhan. Oh kita bekerja sesuai dengan pekerjaan kita laksanakan gitu ya. Oke, suka dukanya ibu menjadi wakasek humas itu apa gitu? Sukanya dulu dari sekolah. Sukanya apa ya, banyak berinteraksi dengan orang luar ya, karena kita kan mengadakan MOU ke perusahaan-perusahaan, terus ke instansi-instansi, kita juga bergaul ke sekolah, banyak tamu ya. Jadi kita semakin banyak teman dan saudara gitu ya. Dukanya pada saat memetakan anak-anak PKL, kebetulan di tempat PKL itu misalnya ada alumni ya, apalagi alumninya yang selektingan ibu, terus ngomong misalnya, kok anak sekarang begini ya, beda dengan yang dulu, aduh ibu tuh sedih gitu ya, apa gitu. Padahal kan sama, sekarang perkembangan lebih maju, alat-alat lebih canggih, tapi kalau sudah ada komplainan berbeda dengan yang dulu gitu ya, itu kecewa sedikit gitu ya. Apalagi misalnya anak sudah ditempatkan di tempat PKL, tiba-tiba ditelepon mohon diambil siswa ini ke sekolah gitu. Kita udah pengennya kan baik-baik saja ya, tapi setelah bekerja misalnya di tempat PKL-nya 2 minggu atau 3 minggu minta dipulangkan. Atau orang tua juga ya, ada orang tua yang terlalu cinta sama anaknya gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada tekanan sedikit saja mereka minta pindah, itu dukanya ya. Jadi kebanyakan anak-anak yang mau pindah dan balik ke sekolah itu karena kenapa Bu biasanya? Ya itu, sebetulnya ada puluhan alasan ya. Cuma yang paling banyak itu karena mereka tadi
mentalnya yang kurang kuat ya. Jadi dibentak sedikit marah gitu ya. Atau mereka inginnya diperlakukan sama dengan sekolah. Kalau di sekolah kan santai ya. Kalau di sekolah itu santai banget gitu. Sehingga pada saat bekerja di sana harus jam sekian harus ada, ini kerjakan, ini harus beres jam sekian hari ini dan lain sebagainya, mereka merasa berat sehingga meminta untuk ditempatkan di tempat yang lebih dekat, lebih mudah gitu ya. Padahal dengan ditempatkan di tempat yang banyak tantangan itu yang akan nanti menjadi kuat ya, kuat secara mental gitu kan, kuat secara fisik, karena mungkin kalau di sekolah baru jam 9 aja ya, Bu istirahat, Bu mau makan. Kalau di sana mungkin ada aturan jam 12 istirahat misalnya ya, baru boleh minum, boleh makan. Nah, ngomong soal manage Bu, bagaimana sih cara Ibu untuk manage waktu? Oh iya, kalau Ibu prinsipnya semua orang kan, kok Ibu lagi ya, tadi kan Teteh ya? Iya, Teteh. Iya, kalau Teteh ya kebetulan waktu itu semuanya itu kan 24 jam ya. Nah 24 jam tidak ada yang lebih jadi 25, 27 gitu ya. Satu konsepnya tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Tidur lebih awal itu apa? Misalnya jam 8 udah tidur, jam 9 kan paling lambat gitu ya. Tapi nanti jam 2 kita udah bangun gitu ya. Atau jam 1, waktu sekolah di semua Ibu tuh jam 1, jam 12 udah bangun ya. Kenapa? Karena banyak tugas ya, dulu itu suka PR-nya kan mengerjakan neraca lajur gitu ya, hitung-hitungan tuh kan banyak. Jadi biasanya kalau siang kita udah capek, sore penat, mengerjakannya setelah kita tidur istirahat. Oke, boleh kali Teteh kasih tahu caranya untuk kita menjadi produktif lebih dari ini. Oh iya. Dari Teteh apa? Ya tipsnya itu jangan merasa rendah pada saat kita melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Contohnya apa? Ini kan seperti ini, orang lain tidak ya, tidak melaksanakan ini, kalian melaksanakan. Orang lain pulang, jangan pulang dulu ya, kita selesaikan dulu nih tugas yang ini gitu ya. Terus SMK itu kan harapannya setelah lulus itu bekerja ya. Jadi bekerja itu tidak ujung-ujung gitu ya, ada prosesnya gitu. Nah prosesnya seperti apa? Mau tadi mungkin kalau ada program wirausaha kita jualan online gitu ya, atau hari libur kita ada di alun-alun membawa produk dan lain sebagainya. Jadi intinya tadi manage waktu, tidur lebih cepat ya, bangun lebih cepat, dan satu lagi jangan gengsi ya, jangan gengsi dan jangan malu, dan jaga kesehatan tentunya ya. Karena kalau tidak sehat juga susah ya mengerjakan ini itunya. Tapi kalau sehat kan apapun bisa dikerjakan. Oke, tanggapan Teteh untuk anak yang belum meminati pelajaran yang sedang mereka jalani apa sih? Kayak ada yang salah jurusan mungkin, atau ada yang kurang suka sama pelajaran ini? Iya, itu ya termasuk di jurusan pemasaran itu. Kalau kelas 10 masuk ada 2 paling atau 3 orang itu yang pilihan utama gitu, pilihan utamanya. Nah paling kita harus ingat takdir ya, kalau ini sih seperti itu ininya. Kenapa kalian berada di sini itu karena sudah ada jalannya. Nah apa yang harus dilakukan? Dijalani, dinikmati gitu ya, dan jangan lupa disyukuri. Jadi jangan dibenci. Kalau dibenci akan hilang gitu ya, akan keluar. Bu saya itu tadinya mau TK aja loh, saya itu tadinya mau ke akuntansi, kenapa jadi kesini gitu. Tapi dinikmatin gitu ya, semua dinikmatin. Seperti Ibu akuntansi, ngajar di OTKP, sekarang pemasaran. Bahkan ada siswa Ibu di OTKP waktu itu karena Ibu ngajarnya banyak ya di sana. Ibu, aku pengen kuliah jurusannya sama kayak Ibu. Ibu senyum aja. Kok sama kayak Ibu mah bukan jurusan OTKP gitu ya. Enggak, perlu sama kayak Ibu aja gitu ya. Ya kenapa? Karena semua dinikmati gitu ya, semua dinikmati. Dan satu, disyukuri. Artinya pada saat kalian ngambil jurusan TKJ, kok tiba-tiba ke DKV,
nikmatin aja gitu. The Coffee itu bagus loh, The Coffee itu jalan-jalan terus, misalnya ya, syuting, jadi kenal kamera gitu kan, bisa berbicara, berdialog gitu. Enak kan kalau disyukuri gitu. Enak lah. Oke, Tete ada pesan nggak buat anak-anak yang kurang produktif? Pesannya yang kurang produktif, ya jangan banyak main HP. Kecuali main HP-nya yang produktif ya, misalnya jadi TikToker sudah menghasilkan berapa juta follower gitu ya, dan lain sebagainya ya. Kalian harus bersyukur loh ada di SMKN 1, karena ibu pernah ya menjadi PLT di sekolah yang jauh dari kota gitu ya. Di sana tuh nggak begini ruangannya, mereka belajar seadanya, numpang di sekolah lain ya. Terus mereka juga jalan kaki ke sekolah beberapa kilo gitu, sarana prasarana jauh gitu ya. Jadi nanti sekali-kali mungkin ya kalian tidak di sini aja ya, tidak di sini aja. Boleh juga nanti setelah selesai di lingkungan SMK kalian jalan, mungkin ke SMK yang mereka tuh harus turun ya ke Cihara gitu ya, turun gunung, naik gunung, supaya bisa melihat bahwa kita di sini tuh udah bagus banget gitu. Kan biasanya seperti itu ya. Kita tidak merasa baik kalau di lingkungan baik semua. Kita tidak merasa bagus gitu kalau kita di lingkungan bagus semua. Tapi kalau kita sudah melihat orang lain, oh orang lain itu belajarnya aja kursinya jelek misalnya ya, atau gedungnya kecil gitu, baru kita merasakan, ih alhamdulillah ya di sini gitu. Oke, dengar-dengar ibu pernah jadi PLT kepala sekolah. PLT itu apa sih bu? Sebetulnya bukan PLT ya ibu. Kalau PLT kan pelaksana tugas harian ya. Lebih ke PLH ya kalau SK-nya. Sama. Jadi SMKN 1 mempunyai filial di SMKN Maja ya. Sekarang sudah ada gedungnya berdiri. Jadi siswanya siswa SMKN 1 Rangkas Bitung, tapi belajarnya mereka di Maja. Nah di Maja itu kan rombelnya udah banyak juga ya, ada 9 rombel. Nah untuk memudahkan komunikasi dengan induk, ditunjuklah sebagai PLH, pelaksana harian di sana. Tapi ibu sebagai guru di SMKN 1 diberikan tugas tambahan untuk memimpin sekolah yang jauh dari SMK. Tugasnya sama gitu ya, memanage guru-gurunya di sana, ya pegawainya, siswanya juga gitu ya. Jadi kepanjangan tangan dari kepala sekolah yang ada di induk. Gitu. Nah, menurut Tete sendiri desain itu apa? Desain. Ya. Desain itu apa ya? Mendesain, membuat ya kali ya, membuat, tapi lebih ke yang lebih bagus gitu. Membuat sesuatu tapi lebih bagus, benar nggak ya? Oke, boleh kasih tahu nggak pandangan Teteh ke anak-anak DKV? Itu seperti apa sih? Apa beda sama anak-anak BDP atau anak OTKP gitu? Kalau menurut Teteh sendiri ya, sebetulnya semua jurusan baik ya, semua jurusan bagus. Tapi kalau DKV lebih banyak ke aktivitas di luar kali ya, membuat desain, terus podcast seperti sekarang ini. Sebetulnya ibu juga pengen loh, pengen loh belajar gitu lebih banyak ya, lebih dalam. Jadi itu saja. Dengan ada ini bagus ya, maksudnya ada komunitas lah, ada apa ya namanya podcast, dimana di sini nanti jangan berhenti meskipun sudah lulus ya, nanti kan diganti lagi dengan yang baru, diganti. Hanya mungkin nanti untuk tadi ya supaya lebih luas gitu ya, warga di sini tahu gitu. YouTube-nya udah ada berapa itunya? YouTube-nya udah ada berapa? Belum ada 100. Wah, berarti kan udah berapa? Iya, kan kalau kita warga aja ada 1.600 loh. Warga Skensa 1.600, Bapak Ibu gurunya
warga Skensa nanti ada ibunya, bapaknya, adiknya, pamannya gitu ya. Harapannya ke depannya ya bisa kerjasama dengan humas juga, karena humas juga butuh ya. Humas juga butuh, nanti kita ngobrol lagi dengan pembinanya ya. Memaksimalkan podcast, bisa bekerja dengan humas juga gitu ya. Ibu juga bersyukur, pokoknya anak-anak DKV harus semangat gitu ya, merasa bahwa saya lah yang terbaik gitu. Jadi kalau merasa kita yang terbaik, semuanya akan memberikan kontribusinya yang terbaik gitu. Oke. Nah, kembali lagi untuk lokasi humas Ibu. Aku usaha lokasi humas supaya jurusan DKV ini aku bisa magang sejalur. Kan ada tuh yang nggak magang sejalur sesuai dengan jurusannya gitu. Aku usaha di lokasi humas. Memberikan apa ya, memberikan masukan gitu, karena yang tidak sejalur rata-rata karena beliaunya yang mau ya, Bu saya mau magangnya di sini aja. Kalau tempat sebetulnya sudah cukup banyak untuk DKV gitu ya, cukup banyak untuk bisa PKL di sana, hanya mungkin siswa-siswinya ya, karena kita itu memberikan jalan atau memberikan tempat itu pengennya sih yang banyaknya kalau di kafe memang bukan di dalam kota gitu ya, di luar kota. Tapi makanya ke orang tua ya dari sekarang dideketin gitu ya, yang masih kelas 10-11 jangan takut mah gitu ya, meskipun di luar kota kita bisa jaga diri gitu. Oke, ngomong-ngomong, Ibu pernah jenuh nggak sama pekerjaan Ibu? Oh iya, alhamdulillah Ibu itu bersyukur ya, Ibu bersyukur ada di sini. Terus kalau lihat perjalanan Ibu waktu kecil ke sekolah juga jalan kaki 5 kilo gitu ya. Orang tua Ibu kebetulan Ibu ya, kalau Bapak memang guru SD, tapi Ibu tuh tidak tamat SD. Jadi begitu ada di sini dengan profesi Ibu gitu ya, Ibu selalu bersyukur. Dan kalau jenuh, kita kan bekerjanya tidak itu-itu aja ya, artinya jenuhnya kalau ngajar jangan jenuh ya, nggak boleh ya karena itu pekerjaannya gitu. Artinya pada saat kita di kelas tadi ya, Ibu kan pakainya diskusi, masuk ke kelas kayaknya berat banget apa gitu ya, solusinya supaya kita ringan itu bangun pagi gitu. Kalau kita kesiangan kan sampai sekolah juga pasti ya lihat anak-anak juga ngantuk juga gitu ya. Jadi kebetulan Ibu selalu mengupgrade ya, artinya semua yang ada Ibu ikutin gitu ya. Termasuk sekarang Ibu lagi diklat guru penggerak ya, angkatan 9, masih diklatnya itu 9 bulan masih ada Februari, Maret, April insya Allah selesai. Dengan banyak kesibukan kita juga tetap mengikuti diklat ya, kita mengikuti pelatihan. Jadi itu yang membuat tidak jenuh ya, banyak kegiatan. Oke, kan tadi Ibu ngomong metode belajar Ibu tuh diskusi. Kan banyak tuh anak-anak yang suka kurang untuk menyuarakan suara mereka. Nah, gimana sih Ibu caranya mengajak mereka untuk mereka tuh bisa? Biasanya Ibu buat kelompok itu tidak lebih dari 5 orang. Nah, pada saat nanti presentasi 5-5-nya harus bicara gitu ya. Ada moderator, penanya, penjawab, terus penulis, terus ada pembaca gitu. Jadi semua harus ada yang bicara. Terus pada saat nanti diskusi kelompok satu, kelompok lain harus bertanya gitu ya. Jadi tidak boleh ada diskusi tapi misalnya yang bertanya hanya satu kelompok saja atau 2 kelompok saja. Kalau sudah mereka kelihatan tidak menyimak, kita gunakan ice breaking gitu ya. Apa aja lah gitu yang sesuai ya dengan kondisi saat itu gitu. Bisa pokoknya ice breaking aja lah gitu ya. Oke, Ibu senang dengerin lagu nggak Ibu? Senang. Nah, musik yang Ibu sering denger itu apa? Musik karena ibu jadul ya. Oh, teteh jadul. Ya lebih ke ya lagu-lagu lawas gitu ya. Tembang-tembang kenangan atau nasyid gitu ya, yang membangkitkan semangat gitu. Oke, pengalaman terseru Ibu saat di SMK Negeri 1 Rangas Bituknya ada apa aja Bu? Atau ada yang kayak sangat bikin plot twist gitu loh. Apa aja Bu pengalaman yang paling mengesankan buat Ibu? Pengalaman yang paling mengesankan tapi memotivasi ya. Kan ceritanya tahun 2015
berapa ya, 2001. Pandemi kita tahun berapa? 2000 ya. Ibu kan PLH ya, PLH. Nah, PLH itu kan harapannya bisa jadi kepala sekolah dong. Wah, mimpi boleh ya. Setelah mengikuti tes cakep, ternyata ibu nggak lulus, gitu ya. Ibu nggak lulus. Nah, nggak lulus, tapi kita kan tadi ya harus tetap semangat ya, tidak boleh terpuruk dengan keadaan gitu. Dan alhamdulillah dari keterpurukan itu kita tetap semangat gitu ya. Kita tetap bekerja, jadi sampai hari ini masih sehat alhamdulillah gitu ya. Jadi serunya apa ya, kalau ibu kan sudah tidak lagi misalnya ibu serunya pada saat perayaan 17 Agustus, enggak ya. Kalau ibu seru itu apabila bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik gitu. Jadi serunya ibu itu bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik. Nah yang ini nih seru nih, yang begini nih. Diajak ngobrol gitu ya. Ibu yang nggak tahu jadi tahu, oh seperti ini ya podcast gitu. Bisa kenal dengan adik-adik semua yang ada di jurusan DKV meskipun ibu tidak di DKV gitu ya. Paling tidak ada berapa, 10 orang ya. 10 orang nanti begitu lulus dari SMK kenal dengan Bu Teti. Oh iya kenal gitu ya. Jadi seru itu ya. Oke. Harapan ibu untuk SMK Negeri 1 ke depannya itu apa aja, Bu? Harapannya lebih baik ya, sesuai dengan jurusannya, begitu keluar dari SMK bisa bekerja gitu ya. Karena setiap tahun kita tim humas diminta untuk tracer study, menelusuri alumni apakah sudah bekerja gitu ya. Karena harapan siswa SMK ini bisa bekerja, bisa terserap 100% di dunia industri gitu, di dunia usaha gitu harapannya ya. Oke, pertanyaan terakhir, boleh nggak kasih kutipan inspiratif atau pemikiran positif untuk semua sobat Pemkot? Kutipan inspiratif, sebaik-baik manusia adalah yang bisa berbuat baik untuk orang lain. Atau kita harus tetap ingat ya bahwa bahwa manusia diciptakan itu untuk beribadah ya. Beribadah itu seperti apa? Bukan hanya kita sholat, ngaji dan lain sebagainya. Termasuk kita berbuat baik kepada orang lain ya. Berbuat baik dengan memberikan apa yang bisa kita berikan, waktu, tenaga, mungkin saran-saran, ide-ide ya, ide-ide dan lain sebagainya itu tetap harus kita laksanakan. Jadi jangan pelit berbagi ilmu ya intinya. Oke, kita sudah ada di penghujung episode kali ini. Terima kasih Teteh Cantik udah menemani kita. Aduh, Masya Allah. Teteh Cantik. Podcast Humas, banyak banget nih ibu pengalaman yang bisa disampaikan ke Sobat Pemkot. Nah, Sobat Pemkot, kalau misalkan mau tahu kelanjutan episode dari kita, jangan lupa langganan, subscribe, dan like, share ke teman-teman kalian. Nah, Ibu boleh kasih pose terakhir gak buat Sobat Pemkot? Pose, ibu apa teteh nih? Posenya kita nggak boleh berpose-pose ini loh, harus begini, nggak boleh ada, soalnya lagi ini ya kita sekarang tidak boleh ada gerak apa sih, gimana begini boleh ya, begini boleh, pose gini, apa gimana nih, begini, Gini gimana? Gini katanya. Oh, gimana ya? Gini lope. Oh, Cinta SMK. Oh iya. Ya. Oke, see you soon teman-teman Pemkot. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.